Selama menghadapi chaos 2024-2025, hindari kafe malam, diskotik, hindari mall, ya, gereja sama masjid, ya, perketat cek keamanan, tas besar, tas plastik tidak boleh masuk. Makanya harus ada locker, ya, ada locker. Sebelum masuk gereja jauh dari jadi ada lockernya itu, ceknya itu jangan di dekat situ karena itu bisa jadi bom itu. Ya, kalau tas-tas besar, kalau tas-tas kecil cuman tas tangan begitu kan nggak apa-apa, tapi kalau tas yang sudah kira-kira isinya bisa 20 kali 20 itu biasanya bom itu, hati-hati. Ya, terus hindari keramaian, tempat hiburan, bioskop, ya, itu hindari itu karena bisa ada bom ledak itu ya. Bu Ellen, kroni ini karebet. Trump lagi pusing itu ya Pak Andi, yang masalah denda itu ya, 100 juta dolar ya. Ya. Ya kan asalnya 400, diturunin 100, 400 ya. Dia dikasih 4 hari lagi. Ini ada Ben Alexander, jadilah tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ada DC dari Amerika, Yosua Pasar Ibu Amerika, Katulisu ya, Andre Artono. Luar biasa. Lanjut nih. Ini Pak Tobing juga masuk, ada Pak Tobing, ada kroni-kroni udah pada masuk semua nih, kok pada pendiam-pendiam hari ini nih. Pada yang nonton 1.500, 1,5 orang nih yang nonton nih. Topiknya memang seru ya. Topiknya memang seru sekali ini. Ini Paul Dere, panggilan Paul Dere. Cuman sedikit Pak, kita cuma sharing aja. Kemarin saya ke gereja Amerika itu semua hampir 90% itu adalah Amerika citizen ya. Di dalam khotbah sering bicara tentang Palestina. Persoalannya negara di sini sudah terkungkung dengan apa ya, saya mau bilang ada satu keadaan di mana mereka kalau berbicara tentang perang, berbicara tentang Palestina, soalnya sakral itu tidak dibicarakan. Tapi umumnya ini orang-orang Amerika saya lihat, karena berpikir saya karena mereka tidak pernah terjajah gitu, tidak pernah ada tekanan begitu. Ini seolah-olah sedikitnya mereka membela Palestina, tapi saya tidak tahu konsepnya bagaimana mereka membela Palestina itu selalu. Itu di dalam gereja kadang-kadang itu terjadi. Kalau saya tanya ke pastor, saya juga membela Palestina. Tapi saya selalu dihadapkan dengan persoalan, saya katakan, Anda tidak pernah, tidak pernah, never merasakan bagaimana ada tekanan Islam, mereka membunuh, membantai, sehingga pikiran Anda cuma berpikir yang saya bilang yang humanis itu, yang humanis. Artinya di gambaran orang-orang Amerika di sini, yang terjadi banyak orang Amerika mendukung Palestina di mana-mana. Tetapi karena di dalam pemahaman saya cuma satu, karena mereka tidak pernah merasakan tindakan-tindakan dari kekejaman daripada kelompok-kelompok organisasi Islam ini, dan penekanan kepada minoritas atau agama Kristen lain sebagainya. Baru saya coba membalikkan mereka, kenapa sih di negara sudah maju seperti ini atau di negara seberang saya tidak ada kelompok-kelompok Islam yang sifatnya brutal seperti buat ISIS apalah atau bilang Kristen apalah. Saya bingung itu kelompok-kelompok tidak, tapi mereka tidak sampai pikiran begitu Pak. Ini yang Ben, saya lihat. Udah ketemu Ben. Ya. Udah ketemu masalah seperti Ben. Itu. Oke Pak, baca. Itu negara yang dilarang masuk. Ini ya, Chad di Afrika, Eritrea, Iran, Irak, Kyrgyzstan, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela, Yaman. Indonesia kagak ada, Ben. Udah lanjut. Sorry. Dan di Indonesia sering saya lihat Pak, kalau ada pembantaian seperti ini, orang Indonesia itu maupun yang pakai intelektual, politik atau akademis selalu mencontohkan cari kesalahan dari penada negara adidaya. Itu yang saya bingung gitu.
kalau saya mau melihat vlog di mana aja, selalu mereka mencermati ini kecelakaan dibuat oleh bilang Amerika lah. Sebenarnya Bapak siapa bilang tadi, dibilang oleh mastermind-nya dari Inggris lah, dari Jerman, Belanda, atau negara-negara Eropa. Saya bingung ini negara kita dinarasikan sehingga tidak ada pendidikan yang sifatnya progresif kepada generasi muda dan ke penduduk Indonesia untuk lebih maju. Karena lebih menciptakan kesalahan kepada negara-negara maju gitu. Selalu apa keterbelakangan, baik moral, ekonomi, hukum, politik, lain sebagainya. Mereka cari kambing hitam negara luar. Itu yang saya lihat fenomena di negara kita. Tidak berkaca kepada diri sendiri, mengapa tidak maju. Itu yang saya lihat fenomena di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Karena selalu menciptakan kebencian kepada negara-negara yang lebih maju daripada negara Indonesia sendiri. Maka terkungkunglah orang-orang sifatnya orang akademis di Indonesia. Nah, maupun siapa lagi politisi dan lain sebagainya. Selalu mencari kambing yang mencari kambing hitam kan negara maju. Itu makanya ini kita mundur. Makanya kita salahin Pak Pol ini makan nasi kebanyakan orang Eropa. Makanya beras naik di Indonesia. Ada aja. Tapi benar kan ya? Benar Pak Pol. Beras benar, Indonesia naik gara-gara orang Eropa banyak makan nasi. Orang Eropa kan Pak Pol. Ya beras di Eropa mahal Pak, tapi kan kebeli Pak. Di Amerika Pak. Eropa, Pak. Di Amerika saya contoh ya Pak. Ada purchasing power ya. Iya. Amerika juga nih tadi dolar naik kita disalahin katanya. Si Biden bangsat lah. Hari berapa hari ini? 16 dolar, 16.000. Ini Pak memang benar Pak Andi bilang. Saya ini survei ya masalah restoran-restoran di Amerika. Kayak Chipotle itu lebih dia udah condong beras Pak. Si The Fed cetak dolar terus tapi dia bisa bertahan ya, hebat ya, dia printing money terus tapi kuat itu. Soalnya kan dia sebagai patokannya Pak. Iya. Kalau Indonesia cetak uang ya habis, tapi kalau dia yang cetak uang, dia yang punya ini. Kayak Zimbabwe Pak Paul kan itu dia bisa sampai 1 triliun dolar itu satu lembar. Iya. Dia kan cetak uang terus. Amerika hebat loh. Ben, dulu lihat dolarnya Amerika. Kan tulisannya apa? In God we trust. Jadi kita percaya Tuhan aja kalau $1 itu $1. Dulu in God we trust itu mungkin uang itu adalah God-nya itu, Pak. Enggak, dulu kan di backup pakai emas. Di Fort Knox. Di Fort Knox itu yang di bawah, 7 lantai di bawah tanah itu isinya emas. Sekarang emasnya enggak keburu. Jadi ya in God we trust, sudah kita percaya Tuhan aja deh. Kalau nggak usah pakai jaminan emas ya, jaminannya Tuhan aja ya. Udah jaminan Tuhan aja. Kalau perlu nyetak aja terus printing in God we trust. Ya printing money aja deh udah. Habis gimana? Hebat itu, hebat Amerika, salut deh. Iya Pak Ben, cuma tukar pikiran lah. Kenapa dari dulu saya berargumentasi dari pengalaman bahwa kekuatan dolar itu akan diimbangi oleh mata uang Cina atau lain atau mata uangnya Uni Eropa. Sebenarnya enggak bisa. Kenapa? Saya sudah ke North, ke East, ke West, semua South. Saya lihat di sini penduduknya itu kayak dari orang Cina itu di mana aja ada kota besar ada Cina. Ya, ini cuma kasih contoh dari dari kependudukan ya. Kemudian saya lihat orang India. Ya, saya lihat orang Amerika Latin dari Argentina, dari Peru, dari Brasil, padat di sini. Orang-orangnya bilang orang boyan. Kemudian saya lihat orang Eropa, kemudian seorang Arab yang ada di Amerika. Baru saya berpikir, kecuali Amerika itu seperti Cina, di mana hampir seluruh penduduk dunia berkumpul ke Cina. Saya percaya bahwa satu kali akan mengimbangi uangnya dolar itu terhadap mata uang Cina. Karena di sana saya bilang penduduknya, populasinya cuma Cina, tidak ada penduduk dari mana. Tidak begitu seperti di Amerika. Saya bilang sulit lah Pak, mau imbangi mata uang Amerika itu. Pokoknya enggak bisa lah, dengan dalil apapun enggak bisa. Kecuali mungkin ini udah kiamat dunianya. Kayak gitu. Dilihat dari demografi ya. Saya jujur, dilihat dari demografi Pak. Saya jujur, saya nggak mau itu. Kemudian kedua Pak, Samuel, franchise-nya itu. Ini cerita yang rasional lah, bukan cerita. Franchise-nya Kentucky Fried Chicken.
franchise-nya McDonald, franchise-nya Coca-Cola, franchise-nya apa lagi, Pepsi, masuk ke negara ini. Kan itu persoalan bagaimana mau imbang, nggak bakal itu. Nggak bakal. Iya, gitu. kayak kan beberapa bulan lalu kan kalau Pak Teddy ngikutin yang BRICS ya Pak ya, BRICS ya BRICS ya. Kita mau mengganti dolar nih. Sampai sekarang nggak ada. Terus waktu bulan kemarin tuh yang teroris siapa tuh ketangkep di Gaza. Itu di rumahnya malah yang kedapetan duit shekel sama dolar. Bukan duit dolar malah, bukan dolar. duit negara mana gitu. Lucu gitu. Mereka benci negaranya tapi mata uangnya dipakai. Munafik dong. Shekel ya. Iya, shekel sama dolar. Shekel Israel juga. Ya, ini pendekatan bukan itu ya, intelektual lah. Bukan saya mau mengatakan bahwa ini negara itu karena kepinterannya gitu. Bukan kita mau, ada orang kan tiba-tiba kayak main catur skak mati begitu ya Pak Andri, langsung membuli begitu, bukan. Gunakan nalar kita untuk berpikir, untuk menyatakan kekuatan negara ini luar biasa. Itu pemahaman saya ya. Kalau dari Indonesia aja dia memblame ini karena Amerika begini, ya nggak apa-apalah. Barangkali wawasannya semua sampai di situ. Ya, ini negara sebenarnya luar biasa lah. Oleh sebab itu saya bilang tadi sangat beruntung yang ibaratnya udah punya green card, visa apa citizenship di sana tuh. Apa bisa vote ya. Cobalah Pak Teddy jadi senator dari New York. Iya, anak saya California. Ya, anak saya yang saya harapkan. Kalau saya enggak, anak saya itu salah satu anggota senator yang dari New Jersey. Saya bilang New Jersey. Salah satu anggota pendukung dia. Kalau New saya nggak Jersey bisa, kan Pak. State yang berbeda ya Pak ya. Beda state ya. State Iya. Saya senang kalau ada masuk aja. Iya, Pak Teddy. Saya mau tambahin lagi Pak, satu Pak. Jadi Pastor Paul nyebut tentang diskotik, kafe ya. Kafe diskotik, kafe malam itu kalau di sini di Indonesia ditutup Pak sebulan Pak. Di sini udah kayak negara ini. Sebulan ini pas Ramadan tuh pasti ditutup Pak, itu semuanya itu Pak. Kafe, diskotik, biliar apa semua ditutup semua Pak. Buka loh Pak, kalau Jakarta tuh cuma sampai jam 3 doang, nggak boleh sampai pagi Pak, sampai jam 2 gitu loh Pak. Tetap buka tapi sampai jam 2 atau sampai berapa, itu aturannya begitu kalau Ramadan itu dari dulu. Ini ya selama menghadapi chaos 2024-2025, hindari kafe malam, diskotik, hindari mall, ya, gereja sama masjid, ya, perketat cek keamanan, tas besar, tas plastik tidak boleh masuk. Makanya harus ada locker, ya, ada locker sebelum masuk gereja, jauh dari. Jadi ada lockernya itu, ceknya itu jangan di dekat itu karena itu bisa jadi bom itu. Ya, kalau tas-tas besar, kalau tas-tas kecil cuman tas tangan begitu kan nggak apa-apa, tapi kalau tas yang sudah kira-kira isinya bisa 20 kali 20 itu biasanya bom itu, hati-hati. Ya, terus hindari keramaian, tempat hiburan, bioskop. Ya, itu hindari itu karena bisa ada bom ledak itu ya. Oke, hindari tempat-tempat beginian ini kayak JW Marriott segala macam itu ya, bom Bali 2 kali itu kan di kafe JW Marriott. Itu hindari saudara, karena korbannya itu langsung mantap ya, langsung 300 orang itu ya. Mereka kan maunya begitu menyebar teror. Makanya selama 2024 ini kan perang Islam melawan Islam, maka perangnya pakai bom. Ya, kalau perang lawan Kristen, lawan Cina, mereka modelnya kayak ini tahun 98. Tapi ini perangnya adalah perang Islam lawan Islam, jadi pakai bom, mereka menteror sesamanya sendiri. Siapa bandarnya Yusuf Kala itu? Pak Paul ini yang Pak Paul, maaf Pak Teddy. Pak Paul ini yang saya yang masih belum nangkep gitu. Artinya kan kitabnya sama, cara ibadatnya sama, tapi kok bisa-bisanya gitu menghalalkan saudaranya sendiri gitu. Sampai itu mereka IQ-nya itu kayak gimana ya? Saya bingung gitu Pak. Kalau ibaratnya beda warna kan ya wajar lah ya, kayak sepak bola. A lawan B. Lah ini A lawan A gitu. Ya bingung memang. Aneh gitu. Itu orang memang agama yang penuh dengan kekerasan ya. Agama yang penuh dengan kekerasan mereka itu memang
Itu Pak, yang tadi kan bukan undang-undang negara kan? Itu kalau contoh saya bilang itu pengalaman dari dulu, cuman kalau di Manado nggak ada larang-larangan, Pak. Dari dulu nggak ada larang-larangan buka toko mopko diskotik, Ya, ada itu di Jakarta, Pak. Itu di Jakarta Iya, dilarang. cuma ya saya bilang itu Sampai bukan jam 2 undang-undang pagi. nasional, cuma undang-undang toleransi. Nah, bukan undang-undang yang diciptakan oleh undang-undang negara bahwa harus ditutup, bukan, cuman undang-undang toleransi lah. Ya, sambil undang-undang toleransi lah gitu. Itu bukan Jakarta doang loh, Pak. Itu Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, gitu loh. Udah hampir semua inilah Iya. kayaknya sih. Kecuali yang NTT yang enggak lah, NTT apa Sulawesi Bali Utara, enggak. Bali mungkin enggak ya. Cuma yang itu yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jakarta itu semua Pak, sama Sumatera tuh, gitu loh. Seperti itu Pak. Terus yang misalnya menjawab pertanyaan band A lawan A, ya itu mereka gitu Pak. Jadi misalnya A lawan A gitu. Nanti yang mereka bikin framing, wah itu perbuatan Amerika, perbuatan Israel, ngadu domba apa gitu Pak. Mereka gitu Iya, Pak. benar. Mereka hanya untuk merebut kekuasaan Pak. Mereka saling bunuh-bunuhan. Iya, amin. Mereka nyakitin orang lain gitu loh Pak. Gitu Pak. Benar itu Pak. Fenomena begitu. Saya yakin, percaya itu. Nah, dia itu tapi ada maksud lain di belakang itu, benar. Itu saya setuju itu. Dari dulu itu pengalaman dari dulu begitu. Ini kita kasih nih ada